polisi jahat. Yoyo kan bukan penjahat. Yoyo anak baik. Tadi kan Bapak lewat. Bapak kesiram. Bapak marah, Bapak balas siram Yoyo, Bu. Ayo bilang, kalau kamu bersalah, kalau kamu pantas dihukum. Yoyo salah. Yoyo pantas dihukum, Pak. Aku tidak pernah memaksa kamu untuk berhenti jadi guru. Kamu melaksanakan itu karena kamu ingin mengurus Yoyo 24 jam. Karena aku masih belum bisa mengerti, Lastri. Kenapa Tuhan memberi kita anak cacat? Tapi ada syarat nih. Syarat. Kamu harus bantu saya menyelesaikan skripsi. Oke, Vi. Kalau lu mau main-main sama gua ladenin. Gua nggak takut. Kita lihat aja siapa yang menang. Pasti gara-gara si Bego nih kan? Gara-gara si Yoyo yang bikin otak lo jadi benci sama abang. Ya kan? Karena kamu yang waktu itu ngebelain Lela kalau lagi dijahilin sama anak-anak. Kamu yang terbaik yang pernah Lela temuin. Woi, bangsat! Berhenti lo! Hah? Itu orang itu. Hajar, cepat sekarang. Hajar. Mampus. Siapa tuh? Aduh, janganlah, siapa tahu mayat. Janganlah. Lu mau kita yang dituduh sama polisi, ntar urusannya ruwet. Kalau orangnya belum mati gimana? Ntar kita yang dosa nggak nolongin orang lagi kena musibah. Iya, tapi mendingan jangan deh. Udah nggak apa-apa, yuk sini. Masya Allah. Yoyo, Yoyo, Yoyo kenapa yo? Yo, Yoyo, Yo. Ya Allah,
Oh my goodness, Vio. Perasaan gue kok tiba-tiba gak enak. Ada apaan ya? Kenapa sih lu pakai rem mendadak kayak begitu? Coba kalau di belakang ada mobil. Bisa mati kita bertiga. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak gue. Gue belum nikah. Ya ampun, donatnya si Yoyo. Emangnya donat si Yoyo kenapa? Donatnya Yoyo tuh ketinggalan, masih ada di bagasi. So what? Kita anterin ya. Karena dia kan beli donat itu buat oleh-oleh nyokapnya. Aduh. Lu tahu nggak sih, ini sudah malam. Kita balik lagi besok ya. Tapi perasaan gue tuh gak enak banget, Fer. Harusnya gue tuh nganterin dia sampai rumah, Fer. Dia kan... Yoyo tahan ya. Kita ke rumah Yoyo sekarang. Nanti lukanya Lela obatin di sana. Ya, ya, yuk, yuk. Aduh, Non. Bagus nggak kena gebok. Kirain siapa? Ada apa sih, Non? Lu tuh kebanyakan ngelamun, tau gak? Gue nih sekarang lagi banyak kerjaan ya. Jadi sekarang juga lo bikinin gue seperti biasa es teh manis. Tolong siapin di meja depan sekarang. Oke. Awas ya, jangan pakai lama. Siap. Hilang deh hayalan gua dah. Antum gua udah dapetin. Ya, siap, Non. Siap. Masya Allah, ya, kamu kenapa? Siapa yang memukuli kamu? Ya Allah, tega-teganya orang itu memukuli anakku. Lela, hati-hati ya, Yoyo. Kamu menemukan Yoyo di mana, lah? Kamu lihat siapa yang memukuli Yoyo? Siapa dia? Kamu kenal dia? Nih, minumnya, Non. Es pakai teh. Serius banget. Lagi ngapain sih, Non? Mandi. Si Non mah kayak kurang kerjaan aja. Orang kayak begitu pakai direkam ya. Saya juga bisa, Non, niru ini. Dren. Yang nyuruh lo ketawa siapa, Ja? Lucuan juga tampang lo. Kejem banget. Kayak butire. Nih aja. Gue kasih tahu. Dia ini adalah kunci gue untuk jadi sarjana. Karena dia lagi gue jadiin bahan untuk skripsi. Oh. Lemot. Non. Saya sih sekedar ngingetin aja nih, Non. Kata orang tua-tua dulu, orang lemot kayak begitu tuh temennya malaikat, Non. Gak boleh dimainin. Maksud lo apaan sih? Kalau Non mainin dia, dia sakit hati. Dia sumpahin, Non. Wah, bahaya, Non. Bisa kualat. Kualat? Iya, Non. Bisa-bisa sampai umur 60 tahun Non kagak punya jodoh. Yoyo! Ada apa ini? Loh, kenapa kamu bawa belur? Yoyo dipukulin orang, Pak. Dipukulin bagaimana? Memangnya apa yang sudah kamu lakukan?
sampai kamu dipukulin orang? Hah? Enggak. Yoyo nggak ngapa-ngapain. Bohong! Mana mungkin orang mukulin tanpa sebab? Kamu mau berbohong sama Bapak? Iya, jawab yang benar. Apa yang sudah kamu perbuat sampai orang mukulin kamu babak belur kayak begini? Yoyo, Ayo ngomong! Pak, sudah Pak. Sudah sabar Pak, jangan dimarahi lagi Yoyo Pak. Dia itu baru saja dipukuli orang, dia masih lemah. Untung dipukulin orang. Kalau sampai dibunuh, kita pasti malu berurusan dengan polisi. Sekarang yang belum dia jawab, apa sebabnya dia sampai dipukulin orang? Ayo, ngomong sama Bapak. Jangan berbohong, jawab yang benar. Apa kamu bikin ribut lagi? Kamu bikin masalah lagi? Iya. Kamu bikin ribut sama siapa? Hah? Sama siapa kamu bikin ribut? Yoyo nggak ribut sama siapa-siapa. Orang Yoyo lagi jalan, terus tuh dari belakang ada yang mukul pala Yoyo. Ah, nggak mungkin. Hanya orang gila yang mukulin orang di jalanan tanpa sebab. Kamu pasti sudah bikin marah orang itu. Dan kalau orang itu sampai marah, kamu pasti sudah melakukan sesuatu yang merugikan dia. Apa yang sudah kamu lakukan? Ayo jawab, yo jawab. Apa yang sudah kamu lakukan? Ampun Pak, Yoyo nggak bohong. Yoyo nggak ngapa-ngapain. Nah, sekarang Bapak tahu. Kamu pasti telah mencuri dari orang itu. Iya kan? Kamu telah mencuri. Apa yang sudah kamu curi? Barang apa yang sudah kamu curi? Ayo, berdiri. Bapak harus tahu barang-barang apa saja yang kamu curi. Astagfirullahaladzim. Di mana kamu sembunyikan? Di mana? Hah? Pak, Yoyo nggak nyuri Pak. Yoyo kan anak baik Pak. Pasti barang-barang itu kamu sembunyikan di kamar. Pak, sadar Pak Elin. Anak kita itu bukan pencuri Pak. Bapak nggak bakal menemukan apa-apa di sana. Ah! Pak. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Bintang-bintang di langit, kamu kemana? Yoyo lagi sedih sekali. Yoyo dimarahin bapak karena dikira mencuri. Padahal kakak-kakak itu yang nakal. Yoyo dipukulin. Sakit sekali. Terus saja kamu bela dia. Suatu saat kamu akan menyesal. Karena anak yang kamu bangga-banggakan itu akan jadi bumerang buat hidup kita. Dia nggak lebih dari benalu. Cuma bikin susah. Pak, tolong jangan katakan itu, Pak. Yoyo itu bukan benalu, Pak. Dia anak kita, darah daging kita. Yoyo cuman bikin bapak susah. Yoyo cuma bikin bapak marah. Yoyo cuma bikin bapak susah. Yoyo cuma bikin bapak marah. Yoyo cuma bikin bapak susah. Yoyo cuma bikin bapak marah. Yaudah deh Pak, kalau memang ditolak lagi ngomong aja langsung. Nggak usah berbelit-belit. Saya udah biasa kok ditolak. Cuman masalahnya Pak, saya udah nggak tahu gimana caranya supaya outline saya tuh di ACC sama Bapak. Saya udah kehabisan bahan, saya udah nggak bisa mikir Pak. Karena outline yang saya susun ini harapan saya terakhir Pak.
Makasih waktunya ya, Pak. Selamat siang. Tunggu. Duduk. Ya, outline kamu oke juga. Saya ucapkan selamat. Selamat, Viola. Selamat ya. Proposal yang kamu ajukan pada saya setujui. Materinya bagus sekali. Sedangkan diksinya sangat berbobot. Judulnya sangat persuasif. Terus terang, saya sangat penasaran dengan tokoh si Yoyo itu. Ya. Apa saya nggak salah dengar? Kamu saya berikan rekomendasi khusus untuk membuat skripsi, menyusun secara baik-baik, agar tahun ini kamu bisa diwisuda. Tapi ingat, kamu harus sungguh-sungguh belajar dan serius. Jadi, outline saya yang ini diterima, Pak? Iya, Nggak ditolak lagi, Pak? Saya udah bisa nulis skripsi, Pak. bisa. Makasih ya, Pak. Ya, selamat ya. Saya janji kalau saya pasti akan serius, Pak. Bagus, bagus. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Sekali lagi nih, Pak. Makasih Iya, ya. iya, iya. Fer! Ya. Gimana? Skripsi gue diterima. Fer, gue seneng banget. Akhirnya gue wisuda juga. Terus sekarang gimana dong? Karena gue lagi senang, jadi gue pengen beliin lo sesuatu. Terserah lo maunya apa. Handphone. Gue pingin handphone. Gue pingin ganti model yang baru kayak punya lo itu. Boleh kan? Aduh, Fer, itu namanya pemerasan. Gila lo ya. Yang lain dong, yang lain. Apa? Gini aja deh. Lo pilih restorannya, lo yang pesen makanannya, terserah lo maunya apa, di mana, dan gue yang bayar. Deal? Boleh, gue lagi lapar. Lapar banget soalnya. Oke. Yuk. Kasihan ya ibu sendirian. Ya yuk bantuin ah. Ibu duduk. Kamu kok kesini? Kamu kan masih sakit, Yo. Enggak. Yoyo kan udah sehat. Orang Yoyo baik-baik aja kok. Yoyo kan mau ngebantuin ibu. Gak usah, Yo. Kamu istirahat aja ya. Yoyo kan nggak mau ibu kecapean. Nanti ibu sakit. Ibu masuk angin, nanti nggak ada yang ngurus bapak. Masya Allah, Yo. Sempet-sempetnya kamu mikirin ibu. Padahal kamu sendiri lagi sakit. Kalau aja bapakmu tahu gimana kamu sayang sama bapak. Ibu jangan sedih ya. Yoyo kan anak bapak. Orang bapak sayang sama Yoyo. Ibu jangan sedih ya. Nah, kalau Yoyo sayang sama ibu, sayang sama bapak, sekarang Yoyo harus istirahat biar cepet sehat. Kalau udah sehat, Yoyo bisa bantu ibu lagi.
Ya. Pintar gitu dong. Itu namanya anak ibu. Gue rasa kayaknya ada something wrong gitu deh sama Sandi. Kenapa ya? Kayaknya deh sesuatu yang dia takutin dan menghindar gitu dari lo. Gue juga heran sih, Fer. Tapi lo tau nggak? Biasanya Sandy begitu. Kalau ada yang dia sembunyiin dari gue. Cuman kan gue nggak tahu apaan. Suka aneh. Hei men, gue udah dapet nih duitnya nih. Tapi sayang, seandainya semalam cowok itu kita habisin, si Sandi pasti ngasih gede lagi ke kita. Sayang, yang kita hadapin cuma ayam sayur. Padahal yang gue denger nih, anak-anak keramat asem jago-jago banget. Nggak taunya segitu doang. Kita ketemu sekarang. Oke. Tunggu, Fer. Tadi dia bilang cowok sama anak-anak keramat asem. Jangan-jangan Yoyo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Bang Baron, Ayah minta penjelasannya sekarang juga. Lah, lu kesambet setan di mana? Pagi-pagi datang ke rumah gue ngomel-ngomel lagi. Lagu-lagu lu minta penjelasan. Kayak anggota DPR aja lo. Ada apa sih? Kenapa Yoyo abang pukulin? Apa salah dia sampai babak belur kayak gitu, Bang? Hah? Ya dipukulin. Oh, jadi Yoyo digebukin orang. Bagus dong. Berarti bukan gua aja sebelum sama dia kan? Kebukti sekarang. Dia emang suka bikin gara-gara. Hah? Kenapa nggak dilewatin aja sekalian? Biar mampus. Nggak usah banyak alasan deh, Bang. Jawab aja jujur, alasan abang apa gebukin Yoyo sampai babak belur kayak gitu? Bang, Yoyo itu kan cacat, Bang. Ini malah disakitin. Pokoknya Lela mau nuntut tanggung jawab abang. Tanggung jawab? Yang bener lu, lah. Ini dia kata-kata yang gue tunggu-tunggu. Lah, buat lo, abang berani tanggung jawab. Hah? Jangankan bekas orang, bangke lo abang bayarin. Emang udah berapa bulan kandungan lo? Jangan kurang ajar ya, Bang. Lela ini serius, nggak usah ngomong yang lain-lain deh. Ya elah, abang juga serius lah. Sekarang gini aja, lo tentuin hari baik, tanggal baik, bulan baik. Habis itu lo kasih tau abang. Terus kita ke penghulu deh, kita kawin. Kan enak lah, kita buat anak. Men, pompa-pompaan. Mau nggak lah? Mau kan? Abang udah gak sabar nih, nunggu malam pertama. Kata orang, malam belah duren. Lah, kalau orang beli motor, mesti ada DP. Kalau abang mau kawin, boleh dong abang kasih DP. Abang cium ya. Dikit. Gila, emang dasar nggak tau malu. Yang bener nih, Bang. Bang Baron mau nyium Lela. Ya elah, bener. Kan enak ciuman. Abang kagak takut sama Babe. Babe Lela kan jahat, Bang. Ya elah lah, galakan mana Babe lo sama herder? Hah? Sama anjing herder aja gue berani, apalagi sama Babe lo. Asal lo jangan bilang-bilang, Bang Haji gak bakal tahu. Tapi jadi sini ya, Bang. Di bawah pohon aja, nanti malu kok diliatin orang. Wapun. Ya. Tahu aja lo tempat sepi. Iya. Iya. Di mana? Akhirnya cewek bisa juga gue dapetin. Siapa dulu? Baron. Di sini lah. Bener di sini? Iya, Bang. Lu tahu aja tempatnya lah. Sepi. Tapi sebelum kita ciuman, Bang Baron mesti tutup mata dulu. Ya elah. Ribet banget sih mau ciuman aja pakai tutup mata. Iya, orang-orang bilang katanya kalau lagi ciuman enaknya kita tutup mata biar lebih gitu, Bang. Iya kali ya. Iya deh. Buat lo, abang tutup mata. Jangankan mata, kalau perlu jalan tol abang tutup buat lo. Abang tutup ya. Ingat ya, Bang,
Jangan dibuka dulu matanya sebelum kita selesai ciuman. Iya, ini juga udah merem. Aduh lah, abang deg-degan nih. Iya bang, ayo juga. Lu udah siap belum? Udah bang, ayo udah siap dari tadi. Abang, sosot ya. 1, 2, 3. Lah, mulut lu kok bau duren? Iya bang. Aduh, abang tahu aja deh. Kagak ngapa-ngapa deh, cuman model baru, cuman rasa duren. Abang sosot lagi ya. 1, 2, 3. Wah! Aji gila buset. Apaan nih? Panji Kaleng, ngapain lo di sini? Muke gile lo. Hah? Jadi hampir gue cium congor lo kayak babi itu. Ih, najis gue. Kenapa sih bang? Nggak mau ciuman sama Mancu? Bibir Mancu kan gak kalah seksinya kayak teh Lilis Karlina. Lilis Karlina, pale lo menyan, cakapan dia kemana-mana. Lo tau nggak? Kalau bibir gue sampai nyosot congor lo kayak babi itu, bibir gue nih mesti dimandiin sama air 7 sumur, dicampur kembang 7 rupa, biar nggak najis. Haram jadah lo, pergi lo. Bang, ciuman lagi. Najis, pergi nggak? Gua kepret lo. Rasain lo, makanya jangan nafsu aja kerjaannya. Tuh. Monyet lo Lo ngerjain gua lo berdua. Jangan lari lo. Jurus gua terakhir belum gua keluarin. Nih, ketek beracun. Gua kekeping pingsan lo. Bau juga nih. Sini lo. Kenapa semalam gue nggak balik aja? Aduh, gimana kalau Yoyo kira itu perbuatan gue? Pasti dia kan sakit hati. Gue bisa kualat. Ya Tuhan. Coba kalau tuh donat gue anterin. Yoyo nggak bakal dipukulin Sandy. Paling nggak gue bisa nyegah. Yoyo pasti udah babak belur. Gimana kalau sampai dia kritis? Gimana kalau sampai dia koma? Atau apa? Kalian mau menunggu sampai Yoyo meninggal, baru kalian mau cerita? Begitu? Enggak, Bude. Tahu oleh Yoyo itu kan nggak pernah punya musuh, iya gak? Iya. Malah dia orangnya ngalahan, Bude. Iya. Yoyo tuh orangnya asik. Asik bener deh pokoknya. Di situ nggak pernah nyari gara-gara lagi, Bude. Iya bener, Bude, bener. Loh. Kalian kok jadi ngawur? Bude itu cuma tanya kalian perginya kemana aja semalam. Gak mungkin Yoyo main begitu lama kalau nggak bersama kalian. Kalian pasti ada yang disembunyikan dari Bude. Ngerti kalian? Ngerti, Bude, ngerti. Iya, Bude. Ya, Bude. Loh kok iya? Bude belum selesai kok nanyanya. Oleh? Le? Mata kamu kok lihat sana terus sih? Bude kan di sini. Ada apa di sana? Enggak, Bude, nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan. Apa, Bude? Nggak ada apa. Nggak ada apa-apa, Bude. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Bude. Benar. Yoyo, belum ngomong sama ibu soal Kak Viola. Lu ngomong apa sih? Ngomong apaan sih, Yo? Gue nggak denger nih. Yang keras, woy. Yang keras. Gue nggak denger. Yang keras, kedengeran. Oh, kalian nih main kode-kodean ya? Yo, sini. Ibu mau bicara. Sini. Nah ya, sekarang kalian udah nggak bisa bohong lagi. Lu sih ngomongnya kekerasan. Lu tuh, lu juga lu. Nah, ini dia Neng rumahnya si Yoyo ini. Orang kampung kayaknya lo nyebut dia si lemot. Betul. Maksudnya lemah otak, Neng. Alias tell me ya. Ini di rumahnya, Neng. ya udah deh. Makasih ya. Makasih Neng. Di syuting bagaimana maksudnya? Ya elah, Bude, yang pakai kamera ya kan? Iya, yang kayak di sinetron. Yang kayak di sinetron.
film-film itu. Ya kan, Yo? Kayak di sinetron. Iya, Bude. Terus Yoyo kan ditanya-tanyain ya. Iya, kayak sinetron, kayak film-film, kayak diwawancara gitu, Bude. Wawancara gitu. Iya, Bude. Terus kalian ngapain? Kalian di syuting juga? Oh, enggak. Kita cuma nonton doang. Bude. Lagian Oleh kan hitam, mana bisa jadi bintang sinetron. Jangan ketawa. Ini masalah serius. Kenapa Yoyo sampai di syuting? Apa maksud dan tujuannya? Dan siapa yang melakukannya? Assalamualaikum. Itu Tante Viola. Iya, Viola. Bude. Ibu deh. Siapa yang namanya Tante Viola? Itu Bude. Tuh orang itu. Oh, jadi kamu yang sudah lancang mengambil gambar anak saya tanpa izin? Maaf Bu, saya ada yang harus saya jelaskan. Tapi sebelumnya boleh saya ketemu sama Yoyo sebentar? Untuk apa? Untuk kamu syuting lagi? Kalau kamu mengira kamu bisa mengeksploitasi Yoyo, maaf, kamu salah alamat. Yoyo itu bukan untuk eksperimen. Dia itu manusia biasa sama seperti kamu. Maaf Bu, Ibu tidak mengerti maksud saya. Boleh saya menjelaskan? Apapun penjelasan kamu, yang jelas anak saya sudah jadi korban pemukulan. Jadi sekarang saya mohon dengan hormat, tolong tinggalkan tempat kami sebelum bapaknya Yoyo pulang dan semua jadi tidak terkendali. Saya tahu Bu, tapi ada yang harus saya jelaskan sama Yoyo. Tolong kasih kesempatan saya untuk ketemu sama Yoyo. Saya cuma meminta maaf. Nanti saya sampaikan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Yo, buka pintunya, Yo. Ibu masuk ya. Bentar aja. Ibu mau ngomong sama Yoyo. Nggak mau. Habis ibu jahat sama Kak Viola. Kak Viola kan orangnya baik. Ya sudah, nanti kita bicara tentang Tante Viola. Sekarang buka dulu pintunya. Masa Yoyo ngobrol sama ibu kayak begini? Emangnya Yoyo gak sayang ibu ya? Sayang kok. Tapi Yoyo makan dulu ya. Tuh lihat, ibu udah bawain makanan kesukaan Yoyo. Ada ayam goreng, sambal goreng tempe. Yoyo kan dari siang belum makan. Nanti kalau tambah sakit gimana? biarin aja Yoyo sakit. Ibu jahat sama Kak Viola, kan Kak Viola temen Yoyo. Kok jahat? Ibu kan hanya ngomong gitu aja kok. Yoyo bilang jahat. Ibu tuh hanya takut kalau kamu tuh sampai dipukulin lagi. Tapi kan Kak Viola kan
nggak mukul Yoyo. Orang Kak Viola temen Yoyo. Yo, Ibu boleh tahu nggak sejak kapan sih Yoyo itu kenal Tante Viola? Terus kenalannya di mana? Temenannya tuh kayak apa? Sama nggak sama kalau Yoyo tuh main sama Dimas, Ijal, Oleh, Taba? Ya bingung, Ibu nanyanya banyak banget. Ibu kok marah sih kan? Yoyo temenan sama Kak Viola, kok Ibu marah? Bukan gitu. Tapi kan Tante Viola itu kan udah dewasa, udah gede, udah pintar. Tapi kan Yoyo juga gede. Orang Kak Viola sama Yoyo tingginya sama. Yoyo lebih tinggi. Kan Yoyo pintar juga, ya kan Bu? Iya, tapi... Yoyo sini deh. Sini, duduk deket Ibu. Sini Ibu mau ngomong sama Yoyo. Sini. Yo, gini ya. Mulai sekarang, Ibu minta Yoyo jangan ketemu lagi sama Tante Viola. Gak usah main lagi, gak usah jalan-jalan lagi, gak usah syuting-syuting lagi. Emangnya kenapa? Yoyo ingat nggak pesan Ibu? Kalau Yoyo itu nggak boleh bergaul sama orang asing. Ibu kan nggak tahu siapa Tante Viola. Ibu kan nggak kenal. Ibu takut ada hal buruk yang terjadi sama Yoyo. Ya bingung aja, nggak ngerti. Ya ngantung mau bobo. Yo, kok tidur? Makan dulu, Yo. Nggak mau. Ibu sayang sekali sama Yoyo. Yoyo juga sayang sama Ibu. Makanan Yoyo. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar.